Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para jamaah Masjid Al-Maghfirah. Tes. Berarti wau dereng anu nggih, dereng connect nggih. Kula ulangi salami mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepindah pertama kula nyuwunaken pangapunten posisi napa mboten saged lenggah dangu, mboten saged posisi duduk lama. Keranten tasik terapi niki Pak, terapi urat kecedhit nggih. Terus mboten berdiri nuwun sewu, kali berdiri nggih mboten napa-napa nggih. Nggih. Kita akan membahas keranten niki beberapa hari ke depan. Pertama soal keutamaan, niki keutamaan bulan Dzulhijjah. Wonten hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi dawuh, "Ma minal ayyam a'dzam indallah wala ahabbu ilaih." Tidak ada hari, tidak ada yang lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah dibanding 10 hari. 10 hari Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 ngantos benjing hari Rabu. Fa'aksiru fihi minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut mau zikir, mau tasbih, mau tahlil, mau takbir. Niku cekap terangkum dalam kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan mereka sampun tercover. Terus kalau kali panjenengan di hari-hari ini dianjurkan kalimat zikir menika yang kemudian diperbanyak. Kaping kalih mulai benjing niku disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah menika malam ke-8. Malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut tarwiyah? Karena di malam ke-8 niku Nabi Ibrahim pertama kali mimpi diperintah nyembelih putranya Nabi Ismail. Niku di malam ke-8. Tarwiyah menika artosipun masih bertanya-tanya. Jadi Nabi Ibrahim niku bertanya-tanya, ini betul-betul mimpi dari Allah atau hanya kembang tidur? Lalu di tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi lagi, baru Nabi Ibrahim niku semerep kalau mimpi itu betul-betul dari Allah. Di malam ketiga, malam ke-10, Nabi Ibrahim mimpi lagi. Maka kemudian di tanggal 10-nya menika kemudian hendak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, kula kali panjenengan di hari-hari tersebut disunnah untuk berpuasa. Pertama benjing hari tarwiyah namanya. Itu dianjurkan berpuasa di besok hari. Tetapi untuk tarwiyah terjadi khilafiyah. Ada sebagian yang mengamalkan, ada yang boten. Lalu kenapa kok tidak serempak mengamalkan? Keranten hadis tarwiyah niki hadisnya dhaif. Jadi sampun sami maklum kalau hadisnya niku dhaif, ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Kula kali panjenengan yang biasa tidak mempermasalahkan dengan hadis dhaif, boten napa-napa benjing berpuasa di hari tarwiyah. Kalau puasa Arafah sampun tidak diragukan lagi. Karena puasa Arafah niku hadisnya riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat Imam Muslim, Bukhari kali Muslim niku para ulama kita sampun sepakat ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling valid setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau tertera di salah satunya di Bukhari ataupun di Muslim, maka sepakat Pak. Baik umat Islam di Maroko sampai Merauke, itu sami-sami mengamalkan. Atau umat Islam yang berada di Madinah, Madiun, Madura, niku serempak untuk berpuasa Arafah. Ketika ditanya nopo fadilahnya, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah niku menghapus dosa-dosa kecil
dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Pertanyaannya, loh, dosa yang akan datang, memangnya kita sudah melakukan dosa? Loh, belum melakukan dosa kok Allah sampun memberi ampunan? Niki maksudnya mekaten. Yang dimaksud dengan dosa yang akan datang niku, kalau kula kali panjenengan berpuasa Arafah, lalu di tahun depan niku kula kali panjenengan bertemu dengan dosa di depan kita, Allah niku maringi kekuatan, Allah maringi pertolongan agar menghindarkan dari perbuatan dosa tersebut, sehingga tidak jadi melakukan perbuatan dosa tadi. Boleh jadi kalau wingi kalau kali panjenengan tidak sadar kalau itu perbuatan dosa, atau sadar cuma menganggap dosa kecil. Kalau kali panjenengan dengan puasa Arafah niku Allah akan memberi pertolongan. Ada lagi yang menyebut bahwa dengan puasa Arafah, karena di tahun depan Allah masih memberi ampunan, artosipun tahun depan masih hidup, Pak. Karena Allah masih memberi ampunan. Mungkin ini monggo panjenengan yang pengen panjang umur sedoyo, Arafah poso winjing kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula doakan mugi panjenengan sehat panjang umur sedoyo. Dan kula doakan mugi rezeki panjenengan utang cicilan lunas sedoyo nggih. Niki doa panjang umur kali doa cicilan kok banteran cicilan niki, Pak. Lanjut nggih. Si kurban, Pak. Kurban menika kula kali panjenengan menjadi syariat sampun sejak umat terdahulu. Dan ayat niki pun nate niki. Jadi di materi niki ada beberapa materi yang sampun tahun kalau ini, tapi ada juga beberapa update nggih baru beberapa persoalan. Intinya niki, apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban menika adalah menyembelih binatang ternak, khusus binatang ternak. Karena ayatnya di ayat di slide sebelumnya niku binatang ternak. Maka boten saged, wah niki kuda peternakan lele, kula pengin kurban lele, boten saged. Lele niku sedekah monggo. Enten malih kula niki enten peternakan unggas 2 hektar, sae, tapi untuk kurban boten saged. Jadi kurban menika tetap binatang ternak, mulai dari onta, sapi dan semua jenisnya, kambing dan semua jenisnya. Jadi kambing niku mangke enten beberapa kriterianya. Mantun niku hukumnya sampun maklum, hukumnya sunnah, Pak. Hukum kurban niku sunnah, kecuali kalau panjenengan nazar. Kalau panjenengan nazar, maka bagi panjenengan wajib. Terus pundi? Saya bernazar kalau anak saya lulus dari saya menyembelih kambing nanti kurban. Nah niku nazar niku. Keranten panjenengan sampun menggantungkan kepada Allah kalau anaknya lulus akan menyembelih. Nah begitu Allah memberi kelulusan, jenengan diuji mau menjalankan apa boten. Nah terus kalau kali panjenengan terkena nazar niku kemudian menjib. Kalau tidak ada nazar hukumnya sunnah. Niki dawuhnya Nabi. Ada 3 hal, salasun aliyya faraid walakum tatawwu. Ada 3 hal bagi pribadi Rasulullah niku wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Di antaranya niki, di antaranya adalah kurban. Mantun niki hukumnya sunnah nggih, sunnah sampun maklum. Mantun menika niki sampun populer. Kalau sudah masuk kalender Hijriyah di bulan Dzulhijjah, panjenengan juga sudah ada binatang ternaknya untuk kurban. Mazhab Syafi'i niku makruh potong rambut dan potong kuku. Jadi itu sebenarnya punya kambing atau kuku orangnya, rambutnya kambing atau rambut bulu kambing atau bulu orangnya, boten milik orangnya, Pak. Niki penjelasannya di dalam syarah Muslim niku adalah orangnya. Kalau bulu kambing tidak ada masalah, Pak. Jadi kula kali panjenengan yang dianjurkan untuk tidak memotong. Ki soal waktu niku diawali sejak setelah sholat Id, Pak. Sampun lumrah di Surabaya niki sholat Id jam 6, jam setengah 7 selesai. Maka jam setengah 7 niku perkiraan kula kali panjenengan mulai berkurban. Kenapa kula perlu menyampaikan niki? Karena ada satu kejadian nggih.
Ada satu kejadian enten masjid, kambingnya niku banyak, Pak. Lalu sama panitia, subuh-subuh niku yang enten ngeten niki, satu kambing diambil disembelih untuk kekuatan panitia. Nah, niki boten leres niki nggih. Jadi tetap nunggu salat Id. Daya nopo panitia supaya semangat. Untuk yang pagi monggo nasi bungkus mawon riyin. Atau dimasakkan dari takmir nggih, dari masak. Untuk yang niki tetap kedah menunggu salat Id, sebab hadisnya pun jelas. Orang yang menyembelih sebelum salat Id niku cuma sembelihan biasa, belum kurban. Ibarat salat subuh niku salatnya jam 3, nggih dereng wektale, Pak. Jadi ibadah niku ada ketentuan waktunya. Sampai 3 hari setelah salat Id, Pak. Berarti napa namini 11, 12 dan 13. 12 dan 13. Mantun menika, niki pun mantun cuma kula ingatkan berkali-kali. Kurban niku dibagi 3, Pak. Nggih. Porsi milik sendiri, panjenengan sebagai pekurban, mudhahi bahasa Arabnya, panjenengan boleh mengambil. Niki porsi wajib niki. Porsi wajib harus disediakan untuk fakir miskin. Karena hakikat Idul Kurban niku sama dengan Idul Fitri, Pak. Idul Fitri niku memberi fakir miskin berupa zakat fitrah, maka Idul Kurban niki memberi daging kepada fakir miskin. Lalu enten porsi hadiah. Hadiah niku pemberian. Nah, panitia porsinya ten mriki, Pak. Takmir masjid porsinya di sini, angsal, nggih. Diperbolehkan. Kula niki bagaimanapun tetap Pak membela panitia, Pak. Karena panitia niku tugasnya paling berat. Boten digaji pisan. 2 hari sebelum Idul Kurban, panitia niku pun standby, Pak. Apalagi ada jemaah yang sudah ngirim sapi 2 hari sebelumnya. Yang mencarikan pakan niku panitia niku, Pak. Di hari pelaksanaan paling banyak tugasnya niku panitia. Begitu selesai semua pulang membawa daging, panitia resik-resik, Pak. Jadi panitia niku sekali lagi berhak untuk kemudian mendapatkan dari porsi hadiah niki. Kemudian sampun kula berkali-kali kula mengulang, Nabi niku Pak remenani adalah paha depan. Paha depan niku kesukaan Nabi dari kambing. Tidak hanya kambing, sapi juga sama. Dan Nabi pernah memakan jeroan, cuma sekali nggih, boten. Nah, ternyata kula kali panjenengan dari niki informasi dari ahli gizi, paha depan niku ringan, Pak. Niki paha depan niku 70 mg. Yang berat niku adalah otaknya kambing, Pak. Otaknya kambing niki 1149 mg. Terus monggo kula kali panjenengan yang hari-hari ini tidak sempat cek kolesterol, benjing boten usah macam-macam, Pak. Wah, saya ini pingin gulai kepala kambing, pun ojo macam-macam pun, Pak. Nggih. Kula pun punya teman kula niku di hari kurban, besoknya langsung konsumsi otak kepala kambing, besoknya stroke, Pak. Jadi naudzubillah kula boten meden-medeni, kula tidak nakut-nakuti, cuma jangan sampai Idul Kurban membawa korban, Pak. Niki mirip-mirip masalah ini. Terus kula kali panjenengan anu mawon, sing aman-aman mawon. Mantun niku jeroan niki tinggi, Pak. Loh, Nabi kenapa kok dahar? Nabi dahar cuma menjelaskan aspek hukumnya, Pak. Intinya kalau sekali tidak ada masalah. Tapi untuk konsumsi terus-menerus boten sae. Makanya Nabi untuk konsumsi terus-menerusnya lebih banyak daging. Kula ketika di komisi fatwa, kula niku selalu sering menyeleksi, Pak. Laporan-laporan yang membawa daging dari luar yang ada sertifikat halalnya, yang ada jaminan disembelih secara syar'i, jeroan niki ndak masuk, Pak. Tidak masuk ke napa namanya? Tidak masuk ke penjualan. Termasuk ketika panjenengan, kalau panjenengan ke Mekah. Kalau panjenengan ke Mekah datang ke Mina tempat penyembelihan, niku dipisah mana daging, mana jeroan. Jeroan tidak masuk konsumsi. Cuma jeroan niki alhamdulillah, Pak,
dipungut oleh orang-orang Indonesia, terutama tretan-tretan niku nggih. Babat jadi soto babat, Pak nggih. Jeroan niku nggih jadi kare kambing, Pak. Tapi nggih penak nih kita lidah nggih. Jadi sekali lagi Pak, kula kali panjenengan untuk nek panjenengan tumbas ke niki napa ini di masakan Arab niku nggih nasi mandi kan mboten enten niku jeroan niku. Nggih, paling nggih iga terus tulang-tulang niku. Tapi ada dagingnya ten mriku. Nggih, jadi pindah malih kula kali panjenengan menjaga saestu. Niki kok tegang sedaya niki napa niki, Pak? Napa kula ketinggal medeni, Pak? Dalam lanjut nggih, Pak nggih. Wonten niku lebih utama mana kambing dengan sapi. Nek kula ada dua pendapat dalam mazhab kita, tapi nek kula menganjurkan sapi, Pak. Kenapa? Sapi niku jauh lebih bobotnya lebih tinggi dari kambing. Kambing niku kalau 7 orang kambing paling-paling kan kalau 25 kilo berarti sekitar 175 kilogram. Tapi kalau sapi Pak nyampe 300 kilo niku dibuang kulitnya sekian puluh kilo kepala, tapi kan aspek lainnya niku tetap lebih banyak untuk kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Iki yang paling sering, Pak. Bagaimana dengan non-muslim? Non-muslim niku boleh diberi atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'i, kalau daging niku sudah dimasak, lalu dihidangkan kepada non-muslim, niku boleh, boten napa-napa. Apalagi Pak, non-muslim niku boten siap, Pak. Beda dengan saudara kita niku 1 hari sebelum kurban pun siap-siap tusuk sate, pun siap-siap areng. Non-muslim boten persiapan, Pak. Maka ketika pun enten dimasak porsi sate diantar. Tidak perlu banyak, pokoknya diantar ngoten mawon niku pun matur nuwun, Pak. Jadi tidak memberi justru tidak merepotkan mereka, karena kebanyakan orang-orang yang non muslim ngoten niku kan mereka tidak masak, kadang beli dan pundi, kadang pakai ojek online untuk makanan online nih. Jadi untuk porsi dimasak niki boten napa-napa. Kemudian kurban dulu atau akikoh derek 2 in 1 niki tahun kalau ini sampun nggih. Kurban untuk orang wafat kita ikut pendapat yang boleh ngoten mawon pun. Apalagi panjenengan selaku takmir ten mriki. Ada truk, Pak. Truknya datang kemudian membawa sapi. Ditanya, "Dari mana ini?" "Titipan dari Bapak jemaah di sini." "Daftarnya mana?" "Ditingali almarhum sedoyo." Itu almarhum semua ini. Masjidnya orang hidup, bukan tempatnya orang mana. Eman Pak nolak sapi niku Pak jenengan, Pak. Daripada jenengan nolak sapi, mending sapinya dikirim ke Suramadu. Tapi keranten panjenengan ten mriki pun semerep hukum iki jangan ditolak. Jangan ditolak. Panitia tak niku welcome terhadap semua keinginan jamaah. Jadi jamaah dianu mawon, dilampahi mawon. Yang penting kita sudah tahu fikihnya. Sedekah kurban niku Pak disedekahkan semua. Terus pundi dengan menjual kurban, menjual kulit. Niki enten larangan Pak. Nabi melarang menjual kulit kurban. Terus pundi solusinya? Solusinya niku diserahkan ke 1 orang nggih, sampun nate tahun kalau wingi, serahkan ke 1 orang. Maka ketika kulit niku sudah diberikan ke 1 orang, niku sudah lepas dari hukum larangan. Baru orang tersebut boleh menjual. Jadi ten fikih Pak, di fikih niku akad niku pengaruh Pak. Nuwun sewu nggih, ada orang laki-laki dengan perempuan. Tidak ada akad, jadinya zina Pak. Lalu laki-laki dengan perempuan ada qabil tuh. Niku halal, bukan zina. Jadi di dalam Islam niku aspek ucapan akad niku sangat-sangat pengaruh. Mantun niki kurban keluar daerah boten napa-napa Pak, tapi selama bisa di tempat kita mawon. Mantun niku enten istilah kurban damel kornet Pak. Kurban niki di antara beberapa yang terbaru
kurban dibuat untuk niki, untuk dikalengkan. Kalau bertanya ke beberapa lembaga amil zakat, kenapa? Karena untuk dibuat persediaan ketika terjadi bencana musibah. Jadi misalnya di kalender lembaga amil zakat, ini pun enten Pak kalender Pak. Yakni bulan Desember dan bulan Januari. Ini rawan musibah. Nek boten banjir, longsor, gunung meletus. Nah, ini terjadi di bulan-bulan tersebut. Nah, ketika mereka kemudian mengungsi di masjid, mengungsi di kelurahan, niki makanan daging niki maka sangat-sangat membantu, meringankan terhadap musibah mereka. Mantun meniko, nah saat niki pun kriterianya Pak. Kriterianya meniko ada faktor usia Pak. Faktor usia ten hadis niki Nabi dawuh la tazbahu musinnah. La tazbahu musinnah. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali usia 2 tahun. Jadi kambing ataupun sapi niku ada usianya Pak. Tidak moro-moro, tidak ujuk-ujuk lahir disembelih boten. Meskipun wonten nggih di beberapa kula yang paling ingat niku di tol Probolinggo niku. Sedia sate cempe ngoten niku, kambing muda. Tapi untuk kurban boten saged. Untuk kurban niki tetap minimal usia 2 tahun. Boleh usia 1 tahun tapi niku domba. Orang Jawa menyebutnya wedhus gebas. Kalau wedhus gebas niku sekali lagi boten napa-napa usia 1 tahun. Ini kriterianya. Kemudian niki Pak yang perlu diperhatikan. Ingkang perlu diperhatikan meniko adalah ketidakbolehan atau kriteria hewan yang tidak boleh. Pertama nopo? Pertama kan hadis niki adalah al-awra' bayyinun awaruha. Binatang yang mengalami kebutaan yang betul-betul terlihat butanya niku boten parang. Tapi kalau kali panjenengan yang di pinggir jalan itu insyaallah pun aman, sampun diperiksa kalian dinas peternakan. Makanya kita matur nuwun sangat ke dokter-dokter hewan meniko. Kemudian yang kedua, hewan yang sakit, yang betul-betul terlihat sakit. Nah, niki Pak 3 tahun yang lalu niku terjadi wabah di dunia nopo namanya? Dunia peternakan, namanya PMK. PMK niku penyakit mulut dan kuku Pak. Kita yang tidak punya peliharaan enggak tahu Pak, tapi mereka yang punya niku saestu hewannya banyak yang mati Pak. Tapi kabar baiknya meniko, kata para dokter hewan meniko, tidak ditemukan kasus penularan dari hewan ke manusia. Boten enten kasusnya. Asalkan niki kula kali panjenengan masaknya niku masak dengan cara yang benar. Napa namanya betul-betul mateng, kemudian kompornya otomatis panas dan agak lama. Insyaallah aman Pak. Mantun niku, bagaimana kalau kambing itu tidak punya telinga? Apakah sah? Kenging, Pak. Contohnya niki, domba atau kambing dari Garut. Nah, niki tidak punya telinga niki, telinganya kecil. Telinganya niku kecil, tapi tidak mempengaruhi terhadap daging, maka sah, boleh. Yang tidak boleh niku sapi dari Kuningan, Pak. Niku tidak boleh niku. Karena tidak bisa disembelih kalau dari Kuningan niku. Atau sapi dari Batu, bukan dari Batu kabupaten, kota bukan. Saking Watu, patung niku lho Pak. Allah sholli ala Muhammad. Nek Garut niki nama kota. Terus pundi dengan atau betina? Secara fikih boleh Pak. Secara fikih Imam Nawawi niku tidak mempermasalahkan kurban dengan betina, tapi ten Indonesia niki enten larangan Pak. Enten ten aturan menteri pertanian nggih. Peraturan pertanian niku enten namanya animal welfare nggih atau kesejahteraan hewan. Yang niki betina tidak boleh disembelih Pak kalau dalam kondisi produktif. Kalau cara menungso niku subur tidak boleh disembelih. Kulo dulu sempat ingin protes Pak. Loh ini kenapa kok dilarang? Ternyata setelah kulo
amati niku Pak, andaikan ada 1000 masjid, 1000 masjid nyembelih 1000 indukan, niku potensi yang mestinya lahir gara-gara disembelih menjadi kemudian musnah Pak. Dan uniknya yang jantan niku mencukupi Pak. Yang jantan niki mencukupi. Kalau nembe mawon melihat di websitenya Kemenak berdasarkan laporan, sapi niku disembelihnya sekitar 600.000 Pak. Kambing niku 1.200.000 ekor. Jadi perkiraan semua niku mendekati 2 juta atau 2 jutaan. 2 jutaan penyembelihan di Indonesia niki. Nah, kok sebanyak itu? Nah, niki kulo juga bertanya-tanya, Pak. Kulo ada satu informasi saking ahli peternakan. Andaikan tidak ada Idul Kurban, andaikan tidak ada Idul Adha, 3 tahun mawon katanya, maka akan penuh dengan binatang ternak dunia niki, Pak. Allah mensyariatkan Idul Kurban niku untuk ekosistem, Pak. Jadi ada hewan lahir usia sekian disembelih, lahir lagi disembelih, niku menjaga ekosistem. Kalau tidak terjaga ekosistemnya, Pak, maka menjadi niki. Nopo? Nopo namanya, Pak? Ikan sapu-sapu di Jakarta niku jadi nopo? Jadi penumpukan. Jadi tidak bisa. Di Australia niku dulu didatangkan yang namanya kerbau, Pak. Nah, karena tidak dipakai sakniki menjadi hama, Pak. Jadi di Australia niku menjadi hama, merusak perkebunan, mengotori kali, menjadi hama. Nah, kulo kali panjenengan dengan adanya Idul Kurban, binatang ternak niku terkendali, niku siklusnya, gerannya, penyembelihan, kelahiran. Jadi sekali lagi niki bagian dari syariat Allah ingkang kula kali panjenengan bisa merasakan sisi manfaatnya. Nah niki pun mulai kriteria penyembelihan, Pak nggih. Kalau panjenengan punya bakat menyembelih, Pak, jangan langsung tiba-tiba pengin menyembelih. Panjenengan perlu latihan riyin, Pak. Ini perlu latihan. Kalau di Surabaya niki banyak organisasinya, Pak. Ada pertama organisasi ininya Juleha, Pak. Nopo Juleha? Juru sembelih halal. Namanya cewek Juleha, tapi anggotanya berengusan sedoyo, Pak. Tukang sembelih, Pak, tukang jagal. Ada lagi yang namanya maskulin, nama cowok, Pak. Namanya rojak. Rojak niki enten singkatan nopo? Rombongan jagal keliling. Nah, jadi napa namanya mereka benjing niki kata jope niku hari pertama ten masjid pundi, hari kedua ten niku panjenengan saged latihan nggih. Ya napa fikihnya niki, Pak. Nabi niku kalau menyembelih onta, menyembelih sapi atau kambing, Nabi niki memutus rongga niki. Jadi di dalam lehernya hewan niku ada 2 rongga, ada rongga makanan yang warna merah, ada rongga nafas yang warnanya biru. Niku ketika disembelih sudah terputus. Itu bagaimana? Pernah ada kejadian namanya sapi hidup lagi. Ya nopo? Setelah disembelih sapinya hidup. Boten hidup niku, Pak. Keranten yang biru dereng pedot niku. Kalau putus tidak ada ceritanya berdiri niku, Pak. Oh ini sapi sakti, boten sakti, Pak. Sing biru niki sing dereng pedot nggih. Rongga nafasnya menika. Nah, kula kali panjenengan, bagi panjenengan yang ingin melatih diri, niku enten ilmune, Pak. Cara pegang pisaunya bagaimana, tekanan, cara menekannya seberapa kuat. Nggih. Jangan sampai panjenengan mengeluarkan tenaga dalam, nggih, tenaga bodyguard ngoten niku, tenaga Hercules misalnya, pisaunya kelandepen. Begitu disembelih bablas, Pak, kodol, Pak. Nah niku makruh niku, meskipun sah tapi makruh. Terus ilmu ngeten niki enten ilmune, Pak.
ilmu pembiasaan. Ini cara klasik nggih, digeret atau ditarik, dikeroyok Pak. Satu sapi itu wong 10 nggih, setelah roboh langsung diduduki, sing duduki lemu pisan nggih. Jadi sapinya niku rodok megap-megap niku asli ini. Mantun menika enten metode stunning, Pak. Nah, metode stunning niki dari luar niki sebenarnya, dari luar negeri. Nopo stunning niku niki. Stunning niku nyetrum otaknya sapi, Pak. Jadi sapi niku dilumpuhkan dengan cara dipingsankan, kepalanya disetrum. Lalu kecet-kecet, geblak, lalu disembelih. Nggih. Sekali lagi niki metode dari luar negeri. Tapi sampun masuk ke Surabaya. Sampun diterapkan. Setelah ditanya ke kepala niki, kepala rumah potong hewan kenapa kok menerapkan niki? Katanya khusus sapi dari luar negeri. Yakni sapi yang tidak ada tali keluhnya, yang tidak pakai tali kendali. Pakai tali kendali. Nek sapi cul-culan ngeten niki, sinten Pak yang berani di depannya, Pak? Dalem? Mesti tukang jagal nggih mikir-mikir langsung berhadapan, Pak. Niku kalau berada di depannya namanya matador niku. Kula kali panjenengan mboten bakat niku. Makanya untuk yang sapi seperti ini namine di stunning, Pak. Niku ada di beberapa masjid sampun pakai niki nggih, alat perebah. Cuma niki kasih mahal, Pak. Kula ningali di beberapa tempat niku masih mahal nggih. Apa perlu masjid ditingali riyen, Pak? Karena niki asas manfaat nggih. Kurban niku setahun sekali. Tumbas ngeten niki masa cuma setahun sekali. Kecuali kalau jemaah ten rungkut mriki ben wulan niku selamatan nyembelih sapi boten napa-napa, Pak. Tapi nanti mungkin suatu saat alat niku sudah semakin murah, sudah semakin terjangkau, maka monggo boten masalah. Tapi untuk saat ini tasih alat niku kan mesti nggih, alat niku kalau pertama kali keluar kan mesti mahal, lama kelamaan akan terus berkurang. Nek pun ngeten niki pun boten perlu royokan pun, Pak, pun kantun nyembelih niku jagale. Tak hanya di dunia sapi, Pak, di dunia ayam juga mekaten. Jadi di dunia ayam niku penyembelihannya pakai stunning, tetapi pakai air. Air niku diparingi voltase listrik. Boten tinggi, cuma ketika kepala ayam niki lewat, ayam ini pun semaput. Begitu di depan bapak niki, pun boten berubah, pun disembelih. Kenapa kok kemudian perusahaan penyedia layanan daging ayam niku kok disembelih pakai stunning? Sebab niki ribuan, Pak. Mereka niku menyembelihnya niku ribuan ayam. Ada yang terbesar di Pasuruan niku sampai 20.000, Pak, sehari, Pak. Terbesar kemana? Ke Surabaya, Pak. Jadi Surabaya niki konsumsi ayam tertinggi, Pak. Panjenengan ten mriki mawon setiap lewat di pinggir jalan niku enten ayam geprek, otomatis pakai ayam niku, Pak. Enten chicken ngoten niku otomatis pakai ayam, Pak. Sate ayam napa malih, Pak? Dalem? Nggih pokoke soto ayam di absen sedaya pun. Hampir sehari kula kali panjenengan pakai ayam niku. Nggih, dados kula nate memeriksa, Pak, mengaudit kali Dr. Khairul Anam, karena Dr. Khairul Anam niku di bagian sekretaris LPPOM. Kula ten komisi fatwa. Kula ningali banyak darah berceceran ngeten niku mboten kuat kula. Nggih. Mboten napa namine ndak biasa melihat. Makanya kula merasa saya tidak punya nyali pembunuh, Pak. Nyali kula niki nyali pemakan nggih. Terus nek pun mateng napa kata tunggale nek ngeten, Pak, nggih. Alhamdulillah berarti satu selera kula kali panjenengan. Nah, niki yang perlu diperhatikan dari unggas setiap hari yang kita konsumsi. Ayam niku, Pak, kalau sembelihannya di leher niku lebar, berarti sampun sesuai syar'i niku, Pak. Tapi kalau di lehernya ayam tidak terlihat sembelihannya, nggih, hanya secuil, nek kula ragu, Pak. Nggih.
Jadi kula nate pun kadung pesen ayam karena di etalase niku kelihatan, Pak. Kula ndak jadi. Tapi ganti menu kula. Nggih. Menu napa? Ndok dadar, telur dadar kula. Atau lele, nggih. Tetapi nek ngeten niki kula kali panjenengan aman, Pak. Kenapa? Kenapa niki tasik wonten? Nah, di Surabaya ngeten niki enten namanya, Pak. Namanya keren. Nopo? Ayam tiren. Jadi panjenengan kalau ditawari ibu-ibu, ini Bu, ada ayam tiren lebih murah. Niku jangan dibeli. Ayam tiren niku singkatan nopo? Mati kemarin. Niku ayam bangkai niku. Loh kok bisa? Nah, ceritane niku, Pak. Disampaikan apa boten ceritane niku, Pak? Nanggung nggih. Ayam niku kan dari kandang, Pak nggih. Dimasukkan ke truk, dimasukkan ke pick up niku. Misalnya yang seharusnya di kurungan ayam niku 100, kali peternak niku dijejeli, Pak. Nggih, sampai 1 seket. Akhirnya ayam niku napa? Desek-desekan niku. Nggih, sumuk nggih. Mantun niku pikepe ngebut, Pak. Kena angin malam, sempoyongan pun niku. Pun niku ayamnya pun setengah mabuk niku. Begitu nyampe lokasi, aturannya niku ayamnya diistirahatkan sebelum disembelih. Tapi boten kali wong-wong niku langsung pun. Nah, kalau kemudian mereka niku dengan begitu singkatnya, ayam niku dilempar ke tempat air baskom berisi air panas, Pak. Boleh jadi matinya ten mriku. Jadi kalau kali panjenengan sepindah malih lebih selektif malih. Nah niki keranten pun 5:30, Pak. Kula sekecuan berdiri, Pak. Kalau duduk setengah jam niku pun geringgingen kula. Niki boten ternyata nggih. Saking kula cekap semanten, Pak. Monggo menawi wonten pertanyaan. Wah niki kok langsung kathah niki. Nggih. Monggo kula derek kemana mik berjalan. Nggih. Mangke sedaya kebagian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan keterkaitan dengan panitia korban atau masjid yang menerima korban sapi yang sumbernya dari pabrik minuman keras. Jadi minuman keras itu ikut partisipasi ngirim sapi atau lembu ke masjid untuk korban. Nah itu nanti dagingnya karena sumbernya dari produksi yang haram itu dagingnya korban itu halal atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kejadian jadi lembu yang akan disembelih masih besok, jadi 1 hari ya, itu ternyata lembunya mati. Itu kemudian yang berkorban patungan itu menuntut panitia untuk mengganti sapi yang mati itu. Kemudian kalau kita takmir musola itu, kemudian untuk menggantinya, bolehkah mengambil uang khasnya musola untuk mengganti lembu yang mati itu? Nah, itu sementara gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dados fikihnya berdasarkan hadis Nabi, ayyuhan nas ala kulli ahli baitin udhiyah fi kulli am. Berdasarkan hadis niki, syariat sembelihan kurban niku adalah masing-masing keluarga muslim. Jadi masing-masing keluarga muslim itu yang disebut kurban. Kalau niku dari perusahaan, niku bukan kurban, tapi CSR. Napa namanya dana sosial niku. Karena niku dana sosial, maka tidak masuk kategori kurban. Sama dengan anak-anak kita iuran di sekolah niku loh. Anak kita kan iuran sekolah, bayarnya 20.000. Dapat sapi, sekolahnya besar, niku bukan kurban, tapi sedekah. Tapi tetap namanya sedekah niku adalah berpahala. Jadi
Kalau bagi anak-anak kan pembelajaran niku nggih, enten pembelajaran napa namini terkait dengan masalah fikih kurban. Jadi pada intinya kalau yang dari perusahaan selama tidak membawa nama individu, kecuali nggih, ini orang-orang yang bekerja di tempat pabrik nopo, lalu ada pekurbannya. Ini dari pekurbannya nama ini, kalau itu masuk kategori kurban. Tapi kalau murni perusahaan, niku sekali lagi bagian dari dana sosial. Mereka membuat dana sosial niku juga ada keperluan kalau audit nanti untuk niki napa namanya untuk pelaporan. Tetapi bagi pemilik masjid monggo boten masalah niku bukan kurban tetapi murni pemberian napa namanya pemberian dari mereka. Apakah itu kan tempat minuman keras. Nah, yang dilarang kan minuman kerasnya. Kalau sudah berbentuk daging, sudah berbentuk hewan, niku boten napa-napa untuk kemudian diterima. Jadi Nabi niku mekaten. Nabi niku beberapa kali ada pemberian dari non muslim oleh Nabi niku diterima, Pak. Pemberian daging Nabi kerso, pemberian pakaian dari non muslim oleh Nabi diterima, boten napa-napa. Kalau panjenengan keberatan menerima sapi dari niku, monggo boten napa-napa ten Suramadu, Pak. Tapi kan pun kula paringi semerep dalilnya niku wau nggih. Jadi boten napa-napa diterima dan niku di luar dari kurban. Saged panjenengan bagikan ke panitia, panjenengan bagikan ten sinten mawon niku diperbolehkan. Kadang nuwun sewu dari non muslim, Pak. Ada di beberapa masjid niku dempetan dengan gereja. Kalau Idul Kurban, gereja niku ngirim kambing. Niku bukan kurban, diterima mawon. Mboten masalah kok. Kenapa gereja kok memberi? Biasanya karena ketika mereka enten perayaan agama mereka, parkir niku numpang ten masjid. Nah, begitu di masjid enten Idul Kurban, mereka niku maunya ingin membalas kebaikan. Nah, jadi boten napa-napa diterima tetapi bukan sebagai kurban. Syaratnya kurban niki nggih. Jadi dilakukan oleh individu muslim atau atas nama keluarga. Niku baru kurban. Kalau perusahaan atau non muslim maka niku bukan kategori. Yang kedua, terus pundi ketika enten nopo-nopo. Misalnya tiba-tiba hewannya kok mati. Atau tiba-tiba hewannya niku mengalami satu cacat. Misalnya niki, apakah bisa pihak pemilik nuntut kepada panitia? Diperinci, Pak. Diperinci ten mriki. Kalau tidak keteledoran dari panitia, maka boten. Tidak ada ganti rugi. Jadi misalnya ada orang beli kurban. Ketika beli niku sempurna, Pak. Tapi begitu diturunkan dari truk, sapi ini niku napa namanya ceplok dengan sendiri. Tariknya normal, tetapi dia ceplok dengan sendiri, lalu kering, lalu mati. Panitia tidak perlu tidak perlu mengganti rugi. Karena kenapa? Tidak ada kelalaian, tidak ada kecerobohan. Kecuali kalau panitia niku ada kecerobohan. Gimana kecerobohan? Misalnya meletakkan kambing di dekat got, Pak. Atau di tempat yang yang rawan enten insiden. Selama tidak, maka boten perlu tanggung jawab. Jadi intinya kula kali panjenengan niku wau selama tidak ada kelalaian boten napa-napa. Lalu apakah boleh diganti dengan kasnya musola? Nah, kasnya musola boten bareng, Pak. Kasnya musola niku adalah
untuk kebaikan mas musola niku. Lah niki kok diambilkan dari kasnya musola yang ceroboh niku kan perorangan niku. Tapi sekali lagi makanya Pak kula kali panjenengan ketika menjadi takmir, menjadi panitia, perlunya belajar fikih niku mekaten. Jagani. Napa Pak jagani bahasa Indonesia niku Pak? Mengantisipasi, waspada kalau ada hal-hal yang kurang baik, kalau ada insiden niku biar mana wilayah tanggung jawabnya. Tapi intinya Pak, selama tidak ada kelalaian maka panitia boten perlu mengganti. Lho kok mati? Giniku pancen resikune. Wayahe kata orang Jawa pun wayahe nggih. Monggo di belakangnya lagi, Abah. Tadi sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa kulit hewan sapi itu panitia tidak diperbolehkan menjualnya. Kecuali harus diberikan orang, baru orang itu bisa menjual. Yang kedua yang kami tanyakan Pak Ustadz, biasanya kalau ada penyembelihan itu banyak orang yang datang Pak Ustadz tanya kepala sapi. Pak, kepala sapinya nggak dijual gitu. Nah, berhubung panitia ini melihat kepala sapi besar, nilai rupiahnya juga lumayan. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz, ini selama ini untuk menambah operasional. Demikian Ustadz, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Leres niki sekedap kula perlu napa namini perlu menjelaskan dari sisi fikihnya nggih. Niki Nabi pernah kurban, Pak. Oleh Nabi dititipkan kepada Sayyidina Ali. Berarti Nabi mewakilkan kepada Sayyidina Ali. Cara sakniki Sayyidina Ali menjadi panitianya. Karena niki banyak niki. Jumlah kurbannya Nabi saat niku banyak. Lalu kata Sayyidina Ali, Nabi memerintahkan saya untuk mengurus onta kurbannya. Nabi memerintahkan agar semua disedekahkan. Disedekahkan semua. Kemudian Nabi melarang kepada kami untuk memberikan bagian kurban sebagai ongkos bagi jagal. Lalu biaya itu dari mana? Kata Sayyidina Ali, operasional jagal murni dari kami. Jadi Sayyidina Ali yang memberi ongkos jagal, tidak mengambil dari kurban. Nah, kula terangaken riyin dulu Pak di Surabaya niku dulu kurban niku diantar ke kiai Pak. Diantar ke ustaz. Pak Ustaz niki kurban saya niki. Pak ustadznya dan kiainya niku sama seperti Sayyidina Ali. Begitu kiai-kiai sepuh niki sampun wafat, maka sak niki bergeser Pak. Kemana? Ke lembaga. Kalau dulu ke person, sak niki ke lembaga. Mana yang dijujuk masyarakat? Tidak lain niku takmir Pak. Gitu. Takmir. Gitu. Maka hari ini kemudian yang dituju niku takmir. Nah, terus pundi ketika kemudian soal operasional, maka kulo jelaskan runtutnya Pak. Pertama, upayakan pembelian sapi niku menyisakan untuk operasional. Misalnya iuran 3 juta. Ketemu 7 orang, terkumpul 21 juta. Maka cari sapi yang 20 juta. Yang 1 juta operasional. Niku paling top niku. Boten ngotak ngadik ya kroni masjid, boten nenten sing ngedol, niku paling ideal niku. Tapi kan jarang ngeten niki. 21 juta sapi nih. Operasional mikir guri pun. Akhirnya ketika kemudian sami ngelumpuk pun ada problem ten meriku. Maka sekali lagi terkait dengan masalah ingkang berkaitan dengan menjual meniko, intinya mekaten.
Intinya ketika ada orang menawar, Pak, kepala sapinya jual ke kami, Pak, kulitnya jual ke kami. Niku panjenengan selaku takmir, jenengan bilang, Pak, urusan beli nanti ke satu orang. Ditunjuk satu pintu, satu orang, Pak. Nah, satu orang inilah nanti yang diberi kurban berupa kulit dan kepala. Jadi kulit dan kepala semua dikumpulkan. Lalu, Pak, ini kami serahkan kepada sampean. Nah, begitu diserahkan kepada satu orang, dari satu orang ini pun sakit nih. Pun sakit menjual. Niki coro hukum namanya merekayasa hukum, Pak. Sebab Nabi menjual tidak boleh. Maka caranya merekayasa. Apakah boleh merekayasa hukum? Kembali ke niku wau. Karena di dalam Islam niku akad niku pengaruh, Pak. Sekali lagi akad niku pengaruh. Jadi supaya tidak langsung dijual, supaya tidak haram, diserahkan ke satu orang. Cuma satu orang niki harus diketahui alamatnya, Pak. Jangan-jangan jenengan nunjuk satu orang tidak dikenal niki orang kos-kosan niki. Orang kontrakan niki. Orang kontrakan. Begitu kulitnya ngelumpuk, orangnya kabur, Pak. Ampun hilang sak kulite, Pak. Ya akhirnya tak mire niki kepodokan niki. Napa kepodokan niku, Pak? Rugi ping loro niki. Jadi ditunjuk ingkang napa? Ingkang resmi, ingkang diketahui, oh ini bertahun-tahun di sini orangnya amanah. Nah, orang niku baru nanti untuk menjual. Atau niki keranten niki di depan niku kan enten infak umum niku. Nggih. Nah, jadi ada kalau niku infak untuk masjid maka ndak boleh, tetapi ten mriku enten niku. Enten infak umum. Kalau infak umum niku saged niku. Napa diberi anak yatim, napa yang penting niku kebaikan secara umum. Intine mekaten, lah nek niki baru sikil kula krasa kringgingen niki, Pak. Tapi langkung awit timbangane lungguh, nggih. Sampun cekap, Pak, nggih niki pun reti siang, nggih. Tapi intine kan sampun saged dipaham sedaya. Oh, nggih. Monggo keranten terlanjur megang mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling terakhir, Pak, nggih, paling terakhir. Pak Yai tadi mengatakan bahwa ada sistem stunning, yaitu dipukul atau ayam itu lewat air panas. Apakah tidak bagian daripada menyiksa? Kalau boleh saya tahu, waktu zaman Nabi, apakah ada sistem stunning tersebut? Dan ini kalau kita melihat, kalau nyembelih itu disiksa dulu, kita itu kan juga sebetulnya kasihan. Dan itu hukumnya bagaimana? Karena bagaimana juga kita kalau menyembelih ya disembelih sesuai dengan sunnah Rasul. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini nggih, kalau MUI niku tetap menyarankan dengan metode hewan niku kondisi hidup, pisaunya tajam, karena ketika dengan pisau tajam nih, hewan niku seperti terkena bius, nggih. Jadi tidak terasa niku. Niku pun enten penelitian, ini pun enten jurnale. Kalau ditembak pakai stunning, ini kecet-kecet niku, Pak. Ibarat orang niku nggih pun bisa dirasakan niku. Dan betul secara napa namine ketika ayam atau sapi niku semaput nggih, persekian detik darah niku boten lancar. Beda kalau dia masih hidup, lu disembelih seperti dibius, darah niku mengucur lebih deras. Jadi leres. Di MUI niku tetap lebih utama menggunakan manual. Pun leres, yang diajarkan oleh Nabi niku pun leres. Cuma niki wau untuk sapi niki yang darurat, Pak. Yang darurat niku keranten pun boten enten cara malih, Pak. Nggih. Mau dingetenaken mau di nggih kuwatire wonge sing kesundul, Pak. Wonge sing kesundul nggih wonge sing
Nggih, niki untuk sapi niku darurat nggih. Maksudnya mboten enten opsi lain untuk yang seperti dari luar negeri. Ingkang niki pancen yang di stunning niku, Pak. Darah niku yang keluar tidak sederas ketika manual. Nggih. Tapi yo napa malih niki. Tapi intinya masih tetap halal, nggih. Mas halal ten mriku enten unsur penyiksaan. Nah, penyiksaan niku sing makruh. Nggih, makruh niku intine sebaiknya memang tidak dilakukan. Tapi niki kata mereka pemilik perusahaan niku opsi paling rendah daripada manual, Pak. Karena kalau manual yang sehari 10.000 niku mboten nututi kalau manual niku. Jadi terus monggo kula kali panjenengan ya napa malih ayam niku kan pun permintaan kita, Pak, pun permintaan konsumsi. Tapi intine pancen tetep yang dari Nabi niku tetep secara kesehatan langkung sae. Matur nuwun, niki pun paling terakhir wau, mugi-mugi tidak ada yang pegang mic lagi, Pak. Pertanyaan ini kapan-kapan mawon. Saya doakan mugi-mugi panjenengan sehat semua, oleh Allah diberi keberkahan dalam rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan karir, keberkahan ilmu, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit-penyakit berat lan lintunipun. Amin. Al-Fatihah. Matur nuwun nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.